Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah kembali dalam rangka proses kegiatan belajar mengajar khususnya untuk mata kuliah hukum bisnis syariah ya untuk kelas D pada hari ini hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Dan sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dahulu karena kuliah hari ini tidak disampaikan secara langsung, akan tetapi melalui video pembelajaran yang insya Allah tidak mengurangi substansi daripada isi perkuliahan ataupun materi perkuliahan. Kenapa demikian? Karena pada jam yang sama saya ada tugas gitu ya, ada tugas dari kantor untuk mendampingi salah satu prodi dalam rangka perpanjangan akreditasi internasional ya. Untuk itu sekali lagi tanpa mengurangi kekhusyuan dalam belajar, kuliah pada hari ini disampaikan melalui video pembelajaran ya. Baik, mari kita awali perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu yang lalu ya kita sudah membahas terkait hukum bai'ul muajjal gitu ya, atau hukum jual beli dengan cara dengan sistem mengangsur ya, pembayarannya mengangsur ya, tidak dibayar secara langsung tunai tapi dengan cara mencicil ya, menyicil, mengangsur ataupun menunda ataupun sistem tempo ya, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, dan di dalamnya juga terdapat berbagai macam perbedaan pendapat para ulama ya. Nah, pada kali ini kita juga akan membahas masih berkaitan dengan proses transaksi dalam dunia bisnis syariah ataupun dalam perspektif ekonomi syariah ataupun dalam perspektif hukum Islam ya, yaitu dengan adanya aktivitas di masyarakat, yaitu ketika misalkan ada seseorang ya, seseorang memiliki sebuah barang ya, seseorang memiliki sebuah barang yang sangat ia sayangi, yang sangat ia sukai, bahkan enggan untuk dilepas, tidak ingin dijual gitu ya, tidak ingin dijual tapi dia butuh uang, dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang itu adalah dengan melepas atau menjual barang yang sangat dia sayang itu gitu ya, yang sangat dia sukai, atau istilah dalam bahasa Jawa itu disebut dengan barang kelangenan gitu ya, barang yang ya mungkin ada nilai historisnya, ada nilai sejarahnya ya, ada sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk mendapatkannya dan lain sebagainya. Nah, ketika dijual karena sangat butuh uang gitu ya, dia menjual tapi dengan SKB. SKB itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Syaratnya apa? Syaratnya misalkan harga disepakati berapa gitu ya. Kemudian nanti ada syarat waktu ya, waktu tertentu misalkan dalam hitungan bulan atau dalam hitungan tahun gitu ya, atau mungkin dalam hitungan hari, dengan syarat nanti ketika si pemilik barang tadi itu sudah memiliki uang gitu ya, barang tersebut akan dibeli lagi oleh si pemilik barang tadi. Nah, ini kan menjadi suatu apa ya, sesuatu yang mungkin akan menimbulkan persoalan. Tapi dalam Islam mengatur hal yang demikian, gitu ya. Jadi hal-hal yang apa ya, yang mungkin jarang kita temui, tapi Islam mengaturnya, bukan mengatur dalam arti untuk membatasi, tidak, tapi bagaimana hukum transaksi yang seperti itu, gitu ya. Nah, dalam hal ini ya aktivitas tersebut itu disebut dengan bai'ul wafa ya. Ma makna bai'ul wafa? Silakan saudara simak ya di materi PPT berikut ini. Nah,
Bai'ul wafa. Bai'ul wafa ini artinya jual beli dengan hak membeli kembali. Ya, tadi saya contohkan, ya. Menjual barang, gitu ya. Tapi nanti barang itu mau dibeli lagi sama si penjual tadi. Ya. Jual beli dengan hak membeli kembali, yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila ya tenggat waktu yang disepakati telah tiba. Nah, dalam definisi yang lain, gitu ya, dalam definisi yang lain dikatakan bai'ul wafa adalah ketika ada seseorang yang menjual barang, ya, barang yang tidak bergerak, contohnya tanah, rumah, gitu kan, itu kan benda yang tidak bergerak, ya, kepada orang lain karena BU. BU itu adalah butuh uang, perlu uang, ya. Tapi dengan syarat kalau si penjual atau si pemilik barang tadi sudah punya uang, gitu kan, itu akan dibeli lagi. Nah, di situ ada sebuah akad, ada akad yang disepakati oleh pembeli, gitu, oleh pembeli, dia tidak boleh menjual barang itu kepada siapapun, kepada orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari si pemilik atau si penjual barang tadi. Nah, gitu kan? Nah, dalam definisi yang lain disebutkan jual beli wafa adalah bai'ul wafa adalah jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak ya, dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual dalam waktu yang telah disepakati tadi. Prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Ada objek transaksi atau disebut dengan barang tadi, gitu ya. Kemudian ada penjual, ada pembeli. Nah, kemudian di situ ada syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, ya, jika si penjual punya uang akan dibeli kembali atau akan dibeli kembali oleh si penjual kalau dia sudah punya uang sesuai dengan harga yang disepakati. Yang kedua, di situ ada ketentuan dalam waktu tertentu. Tadi saya sampaikan, ini ya, saya sampaikan bisa hitungan bulan, bisa hitungan minggu, hari, atau bahkan tahun. Berapa tahun nih, berapa bulan nih, misalkan. Contohnya apa? Contohnya jual beli tanah. Ini saya contohkan dalam konteks jual beli properti tanah. Ya. Suatu saat si Fulan, ada seseorang, Fulan itu anonim ya dalam bahasa Arab, anonim, tidak diketahui siapa orangnya, tapi hanya untuk menyebutkan istilah saja ya. Ada si Fulan ya, dia punya tanah seluas 2 hektar. Jadi si Fulan ini punya sawah luasnya 2 hektar. Gitu kan. Nah, dia ingin menjualnya. Kenapa? Dia ingin menjual itu karena dia butuh uang. Gitu kan. Dia butuh uang, ingin menjual sawah tadi. Padahal sawah itu, misalkan sawah itu adalah salah satu sumber ataupun satu-satunya sumber penghasilan dia ya untuk menghidupi keluarganya dan kebutuhan lainnya misalkan. Nah, kemudian sawah tersebut gitu kan yang luasnya 2 hektar itu ya itu dijual kepada fulanah. Fulanah itu ya tadi anonim tapi apa namanya perempuan. Ya, ini hanya perumpamaan saja. Nah, seharga 100 juta. Ya, di situ ada penjual, di sini ada fulan sebagai penjual ya. Ada penjual gitu kan. Kemudian ada pembeli dan ada objeknya di sini, objek transaksinya. Kemudian ada harga, tamanun. Kan? Tamanun, ba'ul muajjal, alwa tamanin ajil, kan begitu. Minggu yang lalu. Nah, kemudian ada waktu ataupun tempo, yaitu selama 2 tahun. Nah, keduanya sepakat di sini. Sepakat menyatakan bahwa jika dalam waktu 2 tahun ini, gitu ya, waktunya habis, maka fulan si pemilik sawah ini akan membeli kembali sawah ya yang seluas 2 hektar itu dengan harga yang sama ketika dia menjual kepada si fulanah, yaitu 100 juta.
Padahal namanya properti, khususnya tanah ataupun rumah ataupun bangunan, itu harganya pasti akan naik. Tidak mungkin turun, pasti akan naik. Jangankan tahun, hari ataupun jam saja, memang kalau itu punya prospek yang bagus, punya nilai jual lebih, gitu ya. Nah, jadi disepakati harganya 100 juta dalam waktu tempo 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu ada kesepakatan. Jadi akadnya itu di awal disepakati, nanti kalau setelah 2 tahun itu saya punya uang, kata si Fulan, si pemilik sawah, sawah ini akan saya beli kembali. Artinya apa? Si Fulana, si pembeli tidak boleh menjual sawah tersebut pada orang lain. Dengan ketentuan tadi, namanya sudah dibeli, gitu ya, maka si Fulana berhak memanfaatkan sawah tersebut untuk apapun selama itu menghasilkan. Bahkan mau dianggurkan pun silahkan, nggak masalah. Ya. Misalkan tanah tersebut ditanami padi, ya, tanami padi. 3 bulan atau 4 bulan sekali, mungkin setahun bisa panen 2 atau 3 kali, misalkan. Gitu kan. Nah, hasil panen itu ini akan menjadi milik si Fulana selaku pembeli. Nah, namun di sini gitu ya, namun akan tetapi tadi saya katakan sawah itu tidak boleh dijual pada orang lain. Hanya boleh dijual kepada si pemilik awal, yaitu si Fulan. Alasannya apa? Alasannya si Fulana sudah diberikan hak untuk mengeksploitasi, memanfaatkan atau mendapatkan hasil keuntungan dari tanah yang dia olah, yang dia eksploitasi. Nah, inilah yang dikatakan bai'ul wafa, yaitu jual beli ya dengan hak untuk membeli kembali atas objek transaksi. Jadi ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, lantas bagaimana prosesnya? Bagaimana proses bisnis transaksi bai'ul wafa? Jual beli dengan hak untuk membeli kembali atas objek transaksi. Nah, yang pertama, dalam objek transaksi ini mengandung 2 unsur akad yang berbeda. Pada hakikatnya, namanya al-bai'u itu kan artinya jual beli. Gitu kan? Akadnya murabahah, jual beli. Jual beli itu putus. Nah, tapi di situ ada makna wafa. Nah, maka di dalam wafa ini ada kemiripan, ada tasbih, ya kan? Ada kemiripan yang disebut dengan rohen, ar-rohnu. Apa rohen? Rohen itu gadai. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, dalam transaksi bai'ul wafa mengandung ketercampuran, mengandung ikhtilat, ketercampuran, ya, ketercampuran berbagai macam hukum, yaitu jual beli dan juga hukum rohen. Nah, ini al-bai' itu ya. Ini maknanya adalah ar-rohen. Apa rohen itu? Gadai. Nah, lantas bagaimana? Boleh tidak ketika dalam satu transaksi ada 2 akad yang berbeda? Kan fikihnya tidak boleh kan? Tapi ini terjadi. Gitu ya. Ini terjadi. Nah, kita lihat dulu. Nah, dalam jual beli tersebut ataupun jual beli wafa tersebut terdapat hukum-hukum jual beli. Misalnya si pembeli boleh memanfaatkan barang, gitu kan? Dan untuk keuntungannya dengan cara yang benar. Kemudian si pembeli, si fulana saya contohkan tadi, dapat menggunakannya untuk diri sendiri ataupun untuk disewakan tanpa izin pada si penjual. Intinya tidak boleh dijual pada orang lain kecuali pada si pemilik awal atau si fulan. Jadi tanah itu mau ditanami, mau dibangun untuk disewakan, ya itu nggak perlu izin. Karena akadnya adalah bukan akad perizinan, tetapi akadnya adalah al-bai'. Tapi di dalam al-bai' itu ada akad rohan gadai, mirip seperti gadai. Karena kan gini, konsep pegadaian kan begini, saudara punya barang, butuh uang, punya barang, kemudian barang itu digadaikan. Kemudian saudara mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan
SKB, syarat dan ketentuan yang berlaku, dan barang itu dititipkan di Pegadaian, kemudian barang itu dijaga oleh Pegadaian. Ada biaya-biaya administrasi dan lain sebagainya. Gitu kan? Itu kalau Pegadaian. Nah, tapi di sini itu akadnya yang awal adalah jual beli. Namanya jual beli itu harusnya sifatnya putus. Maksudnya putus itu apa? Namanya barang sudah dibeli ya sudah menjadi hak sepenuhnya daripada pembeli. Entah itu mau diapakan, mau dijual pada siapapun, itu konsep ya hakikat daripada jual beli. Nah, tapi di sini ada konteks yang berbeda, yaitu jual beli dengan ketentuan hak untuk membeli kembali. Jadi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian jika dilihat dari aspek ya ataupun dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan, tadi contohnya adalah tanah, harus kembali lagi pada pemilik harta, maka ini konsepnya gadai. Tadi saya katakan ini mirip gadai. Seharusnya kan namanya jual beli itu kan mutlak, sudah menjadi milik pembeli ya udah mau diapain pembeli terserah kan gitu konsepnya. Ya. Tapi di sini ada tadi dari aspek hartanya, aspek objek transaksinya, ini harus kembali pada si pemilik awal, si penjual. Maka ini yang dikatakan mirip dengan rohan ataupun gadai. Nah, namun akan tetapi jika harta yang menjadi jaminan ataupun yang diperjualbelikan ataupun objek jual beli itu bebas untuk diambil manfaatnya oleh si penerima jaminan ataupun si pembeli, maka sama dengan akad jual beli. Maka adanya ikhtilat ini, adanya ketercampuran hukum jual beli antara al-bai'u wal warrahnu ya, bainal bai'i warrahni, hukumnya ini menjadi mukhtalaf ataupun ikhtilaf, boleh tidaknya, gitu kan. Nah, ketika terjadi perselisihan seperti itu, lantas bagaimana? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apalagi misalnya praktek itu banyak misalkan. Ya. Nah, dalam hal ini ya terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan hukum bai'ul wafa. Yang pertama dari seorang ulama ya dari pengikut mazhab Hanafi, yaitu Al-Mukarram Imam Najmuddin An-Nasafi, ya, beliau mengatakan bai'ul wafa itu boleh sebagai jalan keluar daripada riba. Kenapa kok ada ribanya? Pendapatnya seperti itu. Kenapa? Dikhawatirkan ada kekhawatiran diperbolehkannya ini. Kalau kemudian akad yang tadi contohnya adalah 100 juta, disepakati 100 juta, kemudian ada ziyadah. Ziyadah itu kan tambahan gitu kan. Tambahan bukan atas jual beli sebenarnya. Atas tambahan pinjam meminjam itu yang disebut dengan riba. Kalau jual beli itu keuntungan. Al-bai'u mithlur riba gitu kan. Jual beli itu mirip seperti riba. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah jelas-jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, menurut beliau, menurut Imam Najmuddin An-Nasafi, beliau membolehkan. Berbeda dengan Imam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan jual beli yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat tersebut, yaitu jual beli wafa, al-wafa, itu seperti jual beli al-amanah. Namanya al-amanah itu ya, itu ada SKB tadi saya katakan, syarat dan ketentuan berlaku mengikat, amanah yu'min. Beda konteksnya ya, beda konteksnya. Mengikat para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika uang dikembalikan ya, maka barang dikembalikan. Gitu kan?
tanah tadi dikembalikan, uangnya dibalikin ke pembeli. Nah, maka jual beli tersebut adalah batil, tidak boleh. Barang yang sudah dibeli ya sudah. Boleh dikembalikan kecuali biasanya ada syarat dan ketentuan juga, dan itu disepakati para pihak, it's okay, tidak masalah. Baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad. Jadi di sini ada konteks yang berbeda dalam waktu akad maupun sebelum akad. Nah, sebelum akad itu biasanya informal, tidak ditulis hitam di atas putih, mungkin speak-speak saja, ya ngomong biasa itu kan, duduk sambil ngobrol, nah, itu kan sebelum akad. Kapan dalam waktu akadnya? Ketika terjadi kesepakatan, misalkan ditulis di atas kertas bermaterai, disaksikan para pihak-pihak tertentu misalkan, dan di dalam akad itu ada pasal-pasal ataupun klausula yang menyebutkan ABC hak dan kewajiban para pihak, gitu kan? Itu yang dikatakan menurut Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ini seperti jual beli yang terbatas. Tidak diperbolehkan jika kemudian dikembalikan lagi, namanya sudah dibeli sudah. Gitu ya. Monggo nanti saudara boleh mencari referensi yang lain terkait dengan hukum bai'ul wafa. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Al-farqu ataupun perbedaan ya antara bai'ul wafa dengan rohan. Ya. Jadi perbedaan antara jual beli dengan hak membeli kembali ya dengan sistem pegadaian. Ya. Dalam akad rohan gadai, pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli. Ya tadi namanya cuma dititipin. Harusnya namanya jual beli itu sudah menjadi hak milik. Kan konsep jual beli adalah berpindahnya kepemilikan atas suatu barang atau objek transaksi dari penjual kepada pembeli. Misalkan jual beli mouse, saya pakai mouse ini, nggak kelihatan ya. Oke, pakai mouse. Atau handphone. Saya beli dari penjual handphone. Maka ketika saya beli, saya bayar, selesai kewajiban saya, maka handphone itu sudah sepenuhnya menjadi milik saya. Tapi dalam konteks rohan di sini, tidak. Gitu kan? Karena harus dibalikin sama si penjual. Kalau si penjual udah punya duit. Nah, sedangkan dalam bai'ul wafa, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati. Jadi muhaddad atau mahdudah. Terbatas kepemilikannya. Contohnya tadi tanah 2 tahun ya, gitu kan. Jadi cuma punya hak milik 2 tahun. Atau bisa dikatakan cuma hak guna pakai lah, HGB lah, hak guna bangunan. Hak guna pakai saja kan, bukan hak milik. Padahal hakikatnya jual beli itu adalah hak berpindahnya kepemilikan atas objek transaksi dari penjual kepada pembeli. Nah, kemudian dalam rohan, ya objek transaksi ataupun almarhun, maf'ulnya di situ objek transaksinya, jika itu rusak, fasid, selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang. Siapa? Ya pembeli. Gitu. Sama, saya menggadaikan HP misalkan. Nah, sama si Fulan gitu kan. Kalau HP saya rusak, ya si Fulan tanggung jawab. Itu namanya gadai. Sedangkan di sini dikatakan, sedangkan dalam bai'ul wafa gitu ya di sini ya. Jika kerusakan tersebut bersifat total, maka menjadi tanggung jawab pembeli. Tapi jika kerusakannya tidak parah, itu tidak merusak akad. Bedakan konsep pemegang barang dengan pembeli. Ya namanya
Ya, pemegang itu cuma dititipi megang doang gitu loh. Itu kan bahasa gitu. Megang doang, dititipi doang gitu kan. Tapi anehnya dia harus bayar duit gitu. Selama 2 tahun nanti akan dibeli lagi sama si pemilik barang gitu. Kan bagusnya kan ya udahlah jual beli putus aja lah kan gitu. Tapi ini persoalannya misalkan tadi dia nggak ingin kehilangan barang kesayangannya gitu kan. Jual belinya tidak melalui institusi misalkan antar teman, antar sahabat, antar keluarga, kan bisa jadi seperti itu. Iya dah. Bisa jadi seperti itu konsepnya. Ya kan ya pembelinya mungkin ya ini teman saya lah, saya bantulah gitu kan. Saya bantu biar lebih biar saya juga tenang membantunya, saya beli, saya punya pegangan nih. Ya tadi barang yang dibeli. Jadi jangan jangan sampai terjadi pinjam meminjam. Kalau you pinjam saya berat, tapi kalau you jual saya beli misalkan seperti itu bahasanya. Konsepnya adalah ta'awun, saling membantu saja. Gitu ya. Nah, kemudian dalam rohan, dalam pegadaian, semua biaya yang timbul ya atau yang diperlukan untuk pemeliharaan objek transaksi menjadi tanggung jawab pemilik barang. Ya betul, saya menggadaikan barang ya saya bayar bulanannya kalau di lembaga pegadaian. Tapi dalam bai'ul wafa biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Beda ya, beda. Karena apa? Karena barang tersebut telah menjadi ya milik daripada si pembeli dalam waktu yang telah disepakati. Misalkan tadi sawah itu 2 tahun begitu. Bisa difahami ya di sini ya. Insya Allah tidak sulit lah memahami hal yang demikian. Asalkan saudara fokus gitu ya, mendengarkan, menelaah gitu. Insya Allah nggak sulit. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi terkait dengan bai'ul wafa ini pada prinsipnya adalah tadi ya, menjual barang untuk dibeli kembali. Ya, istilahnya pergi untuk kembali. Nah, gitu ya. Ya, dijual nanti dibeli lagi dengan harga yang disepakati dalam ada tambahan waktu yang disepakati. Itulah konsep daripada bai'ul wafa. Ya. Nah, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Nanti untuk presensinya ini apa saya ketikkan di PPT, saya share kembali link presensinya ya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi silakan nanti saudara mengisi absen sesuai dengan jam kuliah ya. Dan jangan sampai salah ngetik, salah nulis. Terkadang ada yang komplain, tapi 1 orang, yang lain tuh nggak ada. Dari 31 orang, 30 orang nggak ada masalah, cuma 1 yang komplain. Nggak bisa segala macam, nggak tahu saya problemnya di mana. Ya. Nah, silakan ya. Nanti saudara pelajari, saudara tambahkan dari berbagai macam referensi yang ada terkait dengan bai'ul wafa. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan atau dicatat dulu ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf gitu ya karena tidak bisa hadir secara langsung dan karena ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan dan ma'najah fi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tutup ya Zoom-nya.